Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifi Rosalia dengan NPM 2421020045. Kelas E dari Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Irfan dengan mata kuliah Usul Fikih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber hukum Islam. Secara sederhana, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman untuk mencari hukum-hukum Islam atau untuk membentuk hukum-hukum Islam. Dalam bahasa Arab sendiri biasanya disebut dengan masodir al-ahkam al-islamiyah, artinya di mana hukum Islam itu digali atau dicari. Adapun maksud dan tujuan adanya sumber hukum Islam adalah agar setiap hukum yang diterapkan memiliki dasar yang jelas dan tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Yang kedua adalah untuk menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga, yaitu agar umat Islam memiliki pedoman hidup yang pasti, tidak hanya berdasarkan hawa nafsu atau pendapat manusia semata. Jadi, tujuan utamanya adalah membentuk kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai umat manusia. Nah, sekarang kita masuk pada 4 sumber hukum Islam, yang mana yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Yang pertama kita membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ia menjadi sumber hukum tertinggi dalam Islam karena seluruh ajaran Islam berawal dari wahyu Allah. Adapun maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu supaya seluruh aturan dan Islam bersumber dari kebenaran mutlak, bukan dari pendapat manusia. Sedangkan tujuannya adalah untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang adil, tertib, dan bahagia dunia maupun akhirat. Adapun dasar hukumnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran menjelaskan seluruh pedoman hidup manusia. Adapun contoh aktualnya misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 38 Allah melarang mencuri, atau dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah memerintahkan kita untuk sholat dan menunaikan zakat. Nah, dari sinilah hukum Islam tentang ibadah dan muamalah diambil. Jadi, Al-Quran adalah pondasi untuk seluruh hukum Islam. Nah, sekarang kita masuk dengan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis ini adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun maksud dan tujuan dari hadis ini, yaitu hadis hadir untuk menjelaskan dan memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam tahu cara mengamalkan dengan benar. Tujuan adalah agar ajaran Islam bisa diterapkan secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sumber hukumnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang berarti, dan kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Rasulullah juga bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnahku. Kitabullah di sini adalah Al-Quran itu sendiri, sedangkan as-sunnahku di sini adalah ketetapan, perbuatan, dan perkataan Nabi Muhammad SAW, atau bisa kita sebut juga dengan al-hadis. Adapun contoh aktualnya yaitu Al-Quran memerintahkan sholat tapi tidak menjelaskan tata caranya. Nah, hadis itu yang menjelaskan seperti sabda Nabi ya, yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari sinilah kita bisa mengetahui berapa rakaat sholat dan apa baca-bacaan dalam sholat itu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu adalah ijma.
Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum yang bisa dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Ijma lahir dari musyawarah para ahli ilmu untuk menjaga keutuhan hukum Islam di setiap zaman. Jadi ijma di sini adalah kesepakatan hukum ya, kesepakatan ulama untuk menetapkan hukum gitu. Adapun maksud dan tujuan dari ijma, agar umat Islam memiliki satu pandangan hukum yang kuat, tidak saling bertentangan. Tujuannya adalah menjaga kesatuan umat dan keberlangsungan syariat Islam di tengah perubahannya zaman. Adapun dasar hukumnya yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman yang berarti taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kata ulil amri di sini juga dimaknai para ulama dan pemimpin umat yang menetapkan hukum dengan ilmu dan kesepakatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yaitu umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun contoh aktual, yang pertama, sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Para sahabat sepakat bahwa hukum sholat tarawih berjamaah adalah sunnah meski Nabi tidak menetapkan secara terus-menerus. Contoh kedua, zakat profesi. Para ulama berijma bahwa zakat gaji boleh diperlakukan dengan analogi zakat hasil pertanian. Ijma di sini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu hidup dan bisa menyesuaikan perkembangan masyarakat. Jadi kita tidak perlu risau walaupun Al-Quran ataupun sunnah turun di zaman Nabi. Dan sekarang kita masuk ke sumber hukum Islam yang terakhir, yaitu qiyas. Qiyas berarti menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya, karena keduanya memiliki sebab atau ilat yang sama. Qiyas muncul saat Al-Quran dan hadis tidak secara langsung menyebutkan suatu hukum. Yang dibandingkan di situ adalah ilat. Adapun maksud dan tujuannya yaitu agar hukum Islam tetap bisa menjawab masalah baru yang belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya syariat Islam tetap relevan sepanjang masa di setiap perubahan zaman dan teknologi. Adapun dasar hukumnya adalah Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini memberikan dasar bahwa para ulama boleh menetapkan hukum melalui penalaran yang ilmiah. Adapun contoh aktualnya, misalnya narkoba. Di zaman Nabi belum ada, tapi para ulama mengkiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal, maka hukumnya haram. Dan contoh lain, transaksi online atau e-wallet dikiaskan dengan akad jual beli dalam fikih. Selama tidak ada riba, maka hukumnya boleh. Kias membuat hukum Islam fleksibel dan mampu menghadapi kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa walaupun Al-Quran menjadi sumber hukum utama, di bawahnya masih ada sumber hukum lainnya. Nah teman-teman, jadi 4 sumber hukum Islam ini saling melengkapi. Al-Quran dasar hukum utamanya, sedangkan hadis penjelas dan pelengkap Al-Quran, ijma kesepakatan ulama untuk menjaga keutuhan hukum, sedangkan qiyas analogi hukum agar Islam tetap relevan sepanjang masa. Semua ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang lengkap, logis, fleksibel, bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun, dan bisa mengikuti aluran zaman. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nah, dari penjelasan saya di atas, itu merupakan penutupan dari saya. Semoga kita bisa terus belajar memahami hukum Islam dengan benar, agar hidup kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.